butuh pendampingan bagi mereka ini, Pak. Silakan Pak, jelaskan. Ya, pada dasarnya ya tidak didampingi pun mereka ini ngomong sudah apa adanya. Akan tetapi karena ini sudah ramai ya, maka kami dampingi ya. Nanti kami dampingi ya Mas Yani ya. Nanti kami dampingi empat ya, tiga orang saksi yang saksi kunci berarti ya. Ini saksi kunci lah, kalau jadi bisa disebut oleh masyarakat di saksi kunci ya. Ya, akan kami dampingi 3 saksi kunci ini nanti pemeriksaan pada hari Jumat. Sebetulnya saksi kunci apa, Pak? Kesaksian seperti apa yang sangat dibutuhkan oleh kuasa hukum dalam proses penyidikan ini, Pak? Ya, kalau untuk kepentingan pembelaan itu ya, penasihat hukum itu saksi kunci itu tentu saksi yang mengetahui bahwa tersangka atau terduga pelaku itu tidak terlibat tindak pidana. Dibuktikan dengan mengetahui pada saat kejadian ya, saksi mengetahui bahwa yang bersangkutan itu berada di luar TKP, tidak berada di TKP, ada di daerah lain, ada di lokasi lain. Artinya di Bandung ya? Ya, artinya kan kejadian ini di Cirebon ya. Saksi-saksi ini mengetahui bahwa Peggy Setiawan ini berada di Bandung. Itu. Artinya mereka yang akan meringankan nanti ini di persidangan di si Peggy. Iya, pasti. Saya berharap sih tidak sampai persidangan. Ketika ini sudah jelas, silakan penyidik bisa menilai. Ya, gelar perkara khusus. Kemudian ada instrumen gelar perkara itu sebagai dasar untuk menghentikan. Wah, itu polisi jauh lebih terhormat ya di masyarakat karena gentleman. Ya, saya berharap tidak usah sampai, saya berharap ya tidak perlu sampai ke persidangan kalau sudah jelas, sudah yakin. Artinya bebas penyidikan aja, Pak. Ya, kalau dihentikan ya berarti kan yang bersangkutan itu bukan pelaku tindak pidana. Tindak pidana ada, silakan di putusan pengadilan itu jelas ada, silakan ya. 3 DPO juga ada peranannya jelas itu 3 DPO. Artinya bisa diselesaikan di tingkat penyidikan. Ya, artinya bisa diselesaikan atau dihentikan di tingkat penyidikan seharusnya kalau sudah mendengarkan saksi-saksi ini kan. Makanya kalau memang penyidik mempunyai alat bukti yang kuat, coba kasih tahu kami. Ya, nanti kalau kami ketemu tuh biar enak. Apa sih alat buktinya? Sejauh ini alat bukti yang disodorkan oleh polisi menurut Bapak seperti apa? Ya, kalau Ibu Yanti ya partner rekan kami yang sudah ke sana ya, memang belum dijelaskan. Itu padahal hanya STNK kemudian biodata aja. Ya, kalau biodata itu kan diambil setelah Peggy ditangkap itu ya, Bu ya. Biodata itu kayak ijazah, rapot itu setelah Peggy ditangkap baru diambil ijazah itu. Artinya tidak ada alat bukti yang menguatkan terjadinya peristiwa tersebut. Ya, karena kami belum diberitahu ya. Makanya kami akhirnya menyatakan bahwa mempertanyakan lah akhirnya apa alat buktinya. Oke. Ya. Nih, masyarakat semua setelah munculnya saksi-saksi yang mengetahui bahwa Peggy Setiawan itu berada di Bandung saat kejadian. Ya. Ya, ini isinya Direktorat Reserse Kriminal Umum Jalan Soekarno-Hatta, Bandung. Ya, Pak, namanya si Suhar. Butuh pendampingan bagi mereka ini, Pak. Silakan Pak, jelaskan. Ya, pada dasarnya ya tidak didampingi pun mereka ini ngomong sudah apa adanya. Akan tetapi karena ini sudah ramai ya, maka kami dampingi ya. Nanti kami dampingi ya Mas Yani ya. Nanti kami dampingi empat ya, tiga orang saksi yang saksi kunci berarti ya. Ini saksi kunci lah, kalau jadi bisa disebut oleh masyarakat di saksi kunci ya. Ya, akan kami dampingi 3 saksi kunci ini nanti pemeriksaan pada hari Jumat. Sebetulnya saksi kunci apa, Pak? Kesaksian seperti apa yang sangat dibutuhkan oleh kuasa hukum dalam proses penyidikan ini, Pak? Ya, kalau untuk kepentingan pembelaan itu ya, penasihat hukum itu saksi kunci itu tentu saksi yang mengetahui bahwa tersangka atau terduga pelaku itu tidak terlibat tindak pidana. Dibuktikan dengan mengetahui pada saat kejadian ya, saksi mengetahui bahwa yang bersangkutan itu berada di luar TKP, tidak berada di TKP, ada di daerah lain, ada di lokasi lain. Artinya di Bandung ya? Ya, artinya kan kejadian ini di Cirebon ya. Saksi-saksi ini mengetahui bahwa Peggy Setiawan ini berada di Bandung. Itu. Artinya mereka yang akan meringankan nanti ini di persidangan di si Peggy. Iya, pasti.
saya berharap sih tidak sampai persidangan. Ketika ini sudah jelas, silakan penyidik bisa menilai. Ya, gelar perkara khusus. Kemudian ada instrumen gelar perkara itu sebagai dasar untuk menghentikan. Wah, itu polisi jauh lebih terhormat ya di masyarakat karena gentleman. Ya, saya berharap tidak usah sampai, saya berharap ya tidak perlu sampai ke persidangan kalau sudah jelas, sudah yakin. Artinya bebas penyidikan aja, Pak. Ya, kalau dihentikan, ya berarti kan yang bersangkutan itu bukan pelaku tindak pidana. Tindak pidana ada, silakan di putusan pengadilan itu jelas ada, silakan. Ya, 3 DPO juga ada peranannya jelas itu 3 DPO. Artinya bisa diselesaikan di tingkat penyidikan. Ya, Strategi ini. artinya bisa diselesaikan atau dihentikan di tingkat penyidikan seharusnya kalau sudah mendengarkan saksi-saksi ini kan. Makanya kalau memang penyidik mempunyai alat bukti yang kuat, coba kasih tahu kami. Ya, nanti kalau kami ketemu tuh biar enak. Apa sih alat buktinya? Sejauh ini alat bukti yang disodorkan oleh polisi menurut Bapak seperti apa? Ya, kalau Ibu Yanti ya partner rekan kami yang sudah ke sana ya, memang belum dijelaskan. Itu padahal Hanya STNK kemudian ya kalau biodata itu kan diambil setelah Peggy ditangkap itu ya Bu ya. Biodata itu kayak ijazah, rapot itu setelah Peggy ditangkap baru diambil ijazah itu. artinya tidak ada alat bukti yang menguatkan terjadinya peristiwa tersebut. Ya, karena kami belum diberitahu ya. Makanya kami akhirnya menyatakan bahwa mempertanyakan lah akhirnya apa alat buktinya. Oke. Ya, nih masyarakat semua setelah munculnya saksi-saksi yang mengetahui bahwa Peggy Setiawan itu berada di Bandung saat kejadian. Ya, ya ini isinya Direktorat Reserse Kriminal Umum Jalan Soekarno-Hatta Bandung. Ya, Pak, namanya si Suhar. Kunci apa Pak? Kesaksian seperti apa yang sangat dibutuhkan oleh kuasa hukum dalam proses penyidikan ini Pak? Ya, kalau untuk kepentingan pembelaan itu, ya penasihat hukum itu, saksi kunci itu tentu saksi yang mengetahui bahwa tersangka atau terduga pelaku itu tidak terlibat tindak pidana. Dibuktikan dengan mengetahui pada saat kejadian, ya saksi mengetahui bahwa yang bersangkutan itu berada di luar TKP. Tidak berada di TKP, ada di daerah lain, ada di lokasi lain. Artinya di Bandung ya? Iya, artinya kan kejadian ini di Cirebon, ya. Saksi-saksi ini mengetahui bahwa Peggy Setiawan ini berada di Bandung. Itu. Artinya mereka yang akan meringankan nanti ini di persidangan di si Peggy. Iya, pasti. Saya berharap sih tidak sampai persidangan. Ketika ini sudah jelas, silakan penyidik bisa menilai. Ya, gelar perkara khusus. Kemudian ada instrumen gelar perkara itu sebagai dasar untuk menghentikan. Wah, itu polisi jauh lebih terhormat ya di masyarakat karena gentleman. Ya, saya berharap tidak usah sampai, saya berharap ya tidak perlu sampai ke persidangan kalau sudah jelas, sudah yakin. Artinya bebas penyidikan aja, Pak. Ya, kalau dihentikan ya berarti kan yang bersangkutan itu bukan pelaku tindak pidana.